Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan bersama saya telah hadir Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan yang kita kenal akrab dengan nama Romo Gunawan. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai dengan 1 jam ke depan. Baiklah, kita menyapa Romo Gunawan yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita. Apa kabar Romo? Selalu baik. Selalu baik, ya, puji Tuhan. Terima kasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dibuka oleh Romo Gunawan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengawali permenungan kita bersama hari ini dengan doa. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau berkenan mengundang kami untuk mendengar suara-Mu dari surga melalui bacaan-bacaan kitab suci. Maka bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima sabda-Mu itu dengan iman yang dalam, meresapkan dalam hati, dan juga nanti boleh mewartakan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami semua dapat mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah: orang benar bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita tetap berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati.
Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. 40 tahun lamanya aku muak terhadap angkatan itu. Maka aku berkata, mereka ini bangsa yang sesat hati, mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat istirahatku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45 yang akan disampaikan oleh Romo Gunawan untuk kita semua. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada pesta wajib Santo Antonius Abbas ini, sekarang marilah kita dengarkan pewartaan atau permenungan dari Romo Gunawan untuk kita semua. Romo, dari kabar sukacita hari ini, dari bacaan-bacaan firman Tuhan, apa Romo? Dari bacaan pertama dan bacaan kedua. Iya, Romo. Ya. Hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-17 di tahun baru. Berarti memang hari-hari ini adalah hari permulaan permenungan yang kita mulai dari Injil Markus. Ya. Injil Markus adalah Injil yang pertama. Sesudah itu baru Injil-Injil yang lain ditulis. Injil Markus menceritakan tentang Yesus sebagai anak Allah. Yesus yang anak Allah itu datang ke dunia untuk membawa kita kepada sukacita. Sehingga sukacita surgawi itu diwujudkan, ditampakkan dalam kisah-kisah Injil Markus. Misalnya ada banyak orang yang disembuhkan, mulai dari kelompok kecil dalam keluarga Petrus, orang-orang banyak, dan yang hari ini kita dengarkan adalah penyembuhan orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta itu pada zaman itu adalah orang yang paling menderita. Pada zaman itu belum ada obatnya orang yang sakit kusta. Sekarang sudah ada, di Tangerang banyak orang yang disembuhkan karena sakit kusta. Maka orang-orang yang sakit kusta pada waktu itu biasanya orang-orangnya dikumpulkan kemudian dikucilkan. Ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari masyarakat. Dengan kata lain, orang yang sakit kusta itu adalah orang-orang yang sudah tidak diakui lagi sebagai anggota masyarakat. Ya. Sehingga mereka boleh dikatakan seringkali dianggap sebagai orang yang dihukum oleh Allah,
atau bahkan orang yang tidak dicintai Allah, maka mereka adalah orang-orang yang paling menderita, baik secara fisik maupun batin. Karena secara fisik dia pasti menderita karena sakitnya, dan dalam persoalan batin dia tidak diterima, tidak punya sahabat lagi di tengah masyarakat. Mereka pasti punya harapan untuk menjadi sembuh. Mereka pasti punya keinginan supaya sakitnya itu berakhir. Tetapi kepada siapa dia minta? Banyak orang yang sudah datang kepada tabib, kepada dokter, kepada dukun yang zaman itu ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Maka ketika mereka melihat ada Yesus yang dari Nazaret, ya, mereka kemudian meminta, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya. Mungkin kata-kata ini tidak seperti kata-kata yang lain, sebuah permohonan, Tuhan sembuhkanlah aku. Tapi dia mengatakan kalau engkau mau. Karena apa? Mungkin pengalaman dari orang kusta sudah berkali-kali minta kepada orang lain dan tidak bisa menyembuhkannya. Tetapi di lain pihak, Markus menulis kalau engkau mau, menunjukkan sebuah misi dari kehadiran Yesus sebagai anak Allah datang untuk menyembuhkan, untuk membawa manusia selamat. Maka keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari surga melalui perbuatan-perbuatan nyata itu diawali dari peristiwa-peristiwa yang kecil. Ibu mertua Petrus itu sakitnya hanya demam. Semakin lama semakin banyak orang yang sakit, lebih berat, dan ini cukup berat penyakitnya, orang sakit kusta. Maka di situ Yesus ingin pelan-pelan memperkenalkan dirinya, siapakah dia? Dia adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia dengan penderitaannya di kayu salib nanti. Maka kehendak baik dari Tuhan Yesus itu kemudian dinyatakan dengan kata-kata jawaban Yesus. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasih Allah mau ditampilkan di dalam kisah ini. Bahwa peristiwa penyembuhan adalah peristiwa belas kasih Allah kepada umat yang sengsara. Dan nanti juga ada kisah tentang orang yang berdosa. Maka Yesus dengan mantap mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Itulah kira-kira permenungan kita hari ini dengan kisah-kisah tentang penyembuhan orang sakit kusta. Lalu segeralah Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Ya. Apa yang mau dikatakan ini? Mereka yang sudah sembuh dari kusta disuruh pergi ke tempat imam. Karena waktu itu imam yang ada di sekitar Yerusalem dan Israel adalah orang-orang yang bukan hanya seperti imam sekarang yang mempersembahkan misa atau ibadat, tetapi imam pada zaman dahulu itu mempunyai kekuasaan yang cukup luas. Ya, boleh dikatakan kalau imam agung itu bisa menjadi ketua pengadilan seperti ketika Yesus diadili, bisa menentukan pajak. Dan imam adalah orang yang juga mencatat nama-nama orang yang termasuk sebagai anggota masyarakat di situ. Imam itu juga punya kuasa untuk mencoret orang sebagai anggota masyarakat atau memasukkan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, ketika dia sembuh, dia yang sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota masyarakat, oleh Yesus diminta, kamu pergi kepada imam untuk mendaftarkan lagi
sebagai anggota masyarakat yang sudah normal, yang sudah sehat. Lalu dikatakan di sana, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ya, maksudnya apa? Markus melarang, dan beberapa kali kita bisa menjumpai satu yang disebut perintah diam. Artinya apa? Orang itu ketika disembuhkan, kemudian tidak boleh bicara, tidak boleh ngomong-ngomong. Markus ingin mengajar kepada kita semua dan juga pada banyak orang pada waktu itu, bahwa kehadiran Yesus ketika sedang menyembuhkan orang sakit, dan Yesus melarang, berarti orang-orang itu saat ini belum tiba. Belum waktunya kamu memberitahukan siapakah aku ini. Ya. Karena kalau orang kemudian cerita, saya tadi disembuhkan oleh Yesus loh, dengan satu kata, mungkin persepsi orang akan keliru. Oh, ada dukun di sana, ada dokter di sana. Maka Yesus memerintahkan diam, karena belum saatnya kamu memberitahukan siapakah aku. Nanti akan tiba saatnya ketika Yesus sudah wafat dan bangkit dari kematian, Yesus memerintahkan, pergilah, wartakanlah Injil. Maka perintah untuk mewartakan Injil, mewartakan siapakah Yesus itu, bukan sekarang, tapi nanti. Oleh karena itu, kalau sekarang diberitakan kepada masyarakat, pasti nanti keliru siapakah Yesus itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Perjanjian Lama, ya, orang-orang pada waktu itu sering menyangka pada zaman Perjanjian Lama, kalau orang sakit, apalagi sakitnya parah, itu pasti dihukum oleh Tuhan. Dan itu nanti akan diperbaharui pandangan itu di dalam Perjanjian Baru. Bukan karena salah orang itu, bukan karena dosa orang tua, tapi karena Allah akan hadir dalam kemuliaannya dan akan menampakkan kemuliaannya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Dalam Perjanjian Lama tadi dikutip oleh surat kepada umat Ibrani. Surat umat Ibrani itu Perjanjian Baru, tetapi kisahnya mengutip Perjanjian Lama. Pengalaman dari orang-orang Ibrani pada waktu itu ketika Musa membawa umat Ibrani keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Itu terjadi tahun 1200-an sebelum Masehi. Dan surat Ibrani ini baru ditulis 2000 tahun yang lalu. Maka pesan dari surat kepada umat Ibrani ini adalah untuk kita semua zaman sekarang ini masih tetap aktual. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini adalah pesan bagi kita di zaman sekarang ini pula, bahwa kita diajak untuk berhati-hati. Mengingat apa? Mengingat peristiwa-peristiwa yang masa lalu. Ketika orang Ibrani dibawa oleh Musa, yang notabene Allah ada di dalamnya, menuntun mereka yang sudah mengalami begitu banyak mukjizat, mereka yang sudah mengalami begitu banyak berkat, selama di Mesir, selama perjalanan, mereka sudah dibebaskan dari perbudakan. Ternyata mereka tidak tahu terima kasih. Ternyata mereka malah keras hatinya. Ternyata mereka mencobai Tuhan. Dengan misalnya saja dengan membuat Allah yang lain dalam sejarah itu. Misalnya membuat lembu emas. Bahkan dikatakan di sana, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku yang baik 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya Tuhan telah memberikan dan memperlihatkan perbuatan yang baik kepada bangsanya, tetapi orang-orang itu tetap tidak berterima kasih.
Nah, maka peristiwa itu kemudian ditulis dalam surat kepada orang Ibrani supaya orang-orang pada saat itu dan juga kalau kita baca sekarang jangan sampai terjadi yang sama. Kita diajak untuk menghayati, untuk mengerti, dan untuk mengimani perbuatan-perbuatan Allah yang di dalam perjanjian baru itu telah mencapai puncaknya perbuatan itu di dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan di sana, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Di sana dikatakan Kristus Sang Imam Agung telah melaksanakan atau menjadi perwujudan nyata puncak dari seluruh kehadiran Allah yang dulu sudah hadir menyertai menyertai umat Ibrani dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Allah yang hadir pada zaman dahulu itu sekarang secara sempurna dan nyata hadir di dalam diri Kristus. Bahkan kasih Allah yang dulu sudah terjadi dialami oleh umat Allah perjanjian lama zaman Musa selama 40 tahun, sekarang ini hadir di dalam diri Yesus. Salah satu buktinya kehadiran yang menyelamatkan adalah ketika orang kusta tadi disembuhkan. Itu adalah karya cinta kasih Allah yang nyata di dalam hidup manusia. Nah, untuk pesan zaman sekarang ini, kita diajak, pasti kita sebagai orang yang beriman, selama hidup kita pernah mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan Allah entah ketika kita dilahirkan, entah kita ketika disembuhkan dari sakit, dihindarkan dari kecelakaan, dan lain sebagainya. Dalam iman kita menghayati bahwa peristiwa itu adalah peristiwa keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang ini kita juga mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang kurang lebih sama. Ada godaan-godaan di dalam hidup ini yang seringkali membuat kita menjadi orang yang tidak mudah percaya juga. Kadang-kadang ada orang yang menghayati atau mungkin merasakan ketika dia sakit berat, bertanya, saya ini sudah berbuat baik kepada gereja. Saya ini sudah berbuat banyak kebaikan kepada teman-teman sahabat. Saya ini hidupnya jujur, tidak pernah korupsi. Saya ini ketika dimintai pertolongan oleh orang lain, masyarakat, saya tidak pernah menolak. Tapi kenapa kok saya mendapatkan sakit yang berat seperti ini? Lalu pertanyaan berikutnya muncul, apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Apakah Tuhan menghukum saya? Pertanyaan itu juga pernah terjadi di dalam peristiwa-peristiwa kitab suci. Siapakah yang salah Tuhan? Kok anak saya kok buta? Apakah orang tuanya atau apakah saya? Dan Yesus mengatakan bukan. Maka dari peristiwa-peristiwa itu kita mau diajak bahwa karya kasih Allah itu selalu terjadi di mana saja dan kapan saja. Maka pandangan kita, penghayatan kita bahwa Allah itu tidak mencintai kita karena kita sakit, itu menjadi pandangan yang tidak benar bagi kita sekarang ini. Allah tetap mengasihi kita semua. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudara juga pernah mengalami bagaimana saat kita merasakan kehidupan di dunia ini, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak semangat, kadang-kadang diberi semangat baru oleh teman yang lain.
Itulah karya-karya ilahi yang seringkali kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini melalui banyak peristiwa hidup. Oleh karena itu, kita diajak untuk mencerna apa yang dialami oleh orang-orang Ibrani ketika mereka berjalan selama 40 tahun. Kita diajak untuk mengalami bagaimana orang kusta datang kepada Yesus. Orang-orang Ibrani banyak yang merasakan Tuhan tidak cinta, seolah-olah Tuhan menghukum semuanya. Ketika mereka kemudian berdosa, ketika mereka meninggalkan Allah, mereka tidak berterima kasih. Bahkan ditulis secara negatif di dalam surat Ibrani tadi, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku. Kata-kata yang cukup tajam ya. Karena apa? Karena umat Ibrani sangat tegar. Artinya apa? Sangat tidak taat, tidak pernah mau mendengarkan lagi. Karena dalam perjalanan 40 tahun mereka banyak mengalami lapar, haus, capek. Kok tidak seperti zaman dulu di Mesir lebih baik meskipun jadi budak. Orang-orang seperti itu tidak mampu melihat nilai positif dari sebuah perjuangan. Setiap orang yang berjuang itu kadang-kadang mengalami banyak tantangan, banyak hidup, banyak kesulitan. Tetapi orang akan merasa bahagia ketika mereka sudah selesai dan mencapai yang diinginkan. Begitu juga peristiwa penyembuhan orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu merasa bahagia ketika apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, sungguh menjadi berkat. Sungguh menjadi nyata di dalam hidup mereka dan mereka menjadi sembuh. Itulah karya ilahi yang harus kita syukuri bersama dalam hidup kita ini. Kira-kira begitu, Bu Marita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang disampaikan oleh Romo Gunawan untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Bersama Anda masih ada Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan, serta saya Benedict Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan kembali menyimak permenungan dari Romo Gunawan untuk kita semua. Romo, dari tadi bacaan pertama tadi ataupun dari bacaan Injil, bisakah Romo mengulang sedikit kepada sahabat Oase Rohani Katolik agar bisa menjadi permenungan dan menjadi bekal bagi sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, mungkin kita sedikit bisa mengidentifikasikan diri kita. Iya. Kalau ada kisah tentang perjanjian lama ketika Musa membawa orang-orang Ibrani ke tanah terjanji, lalu kemudian dikutip lagi dalam surat kepada umat Ibrani. Di sana kemudian juga ada orang kusta yang disembuhkan. Mungkin juga kita seperti mereka kadang-kadang. Kita identifikasikan diri, jangan-jangan yang dimaksudkan dalam surat kepada umat Ibrani dan kisah orang kusta itu saya dan Anda semua. Ya. Karena pengalaman dulu dan sekarang kadang-kadang terjadi satu perputaran. Apakah kita kadang-kadang dalam kondisi tertentu ketika kita terdesak, ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita ditantang, apakah kita juga pernah merasakan, oh Tuhan itu tidak mencintai saya.
Sehingga karya-karya Allah, karya-karya ilahi yang begitu agung, begitu banyak. Cinta kasih Allah yang tampak nyata dalam perjalanan hidup kita dari kecil hingga dewasa, kadang-kadang bisa hilang ketika iman kita menjadi goyah. Sebuah pepatah yang seringkali kita dengar, panas setahun dihapuskan hujan sehari. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, misalnya dalam sebuah persahabatan. Sahabat yang sudah lama terbina dengan baik, tiba-tiba putus. Gara-gara apa? Gara-gara hanya kesalahan sedikit. Maka relasi kita dengan Tuhan juga pernah mengalami pasang surut. Kita dari kecil sampai dewasa sudah mendapatkan pengajaran, sudah mendapatkan pendalaman iman, mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam relasi dengan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Allah yang kita alami, misalnya sehari saja dari pagi sampai malam. Itu kebaikan Allah begitu banyak. Kita diberi nafas baru, begitu bangun, itu saja sudah kebaikan Tuhan luar biasa. Kita bisa bernafas, itu juga kebaikan Allah sendiri. Karena apa? Ada banyak orang yang pagi sudah tidak bisa bangun lagi. Dalam pekerjaan-pekerjaan, pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga pernah mengalami sukses. Maka ketika kita mengalami kegagalan, seringkali sukses yang sudah lama kita alami, itu begitu mudah sering terhapus. Yang dilihat hanya bagian terakhir dari kegagalan dan dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya, itulah yang terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membawa umat Ibrani itu memperlihatkan kasih Allah yang luar biasa. Dibebaskan dari sebuah perbudakan. Itu kan peristiwa yang sangat vital, sangat besar sekali. Bangsa Indonesia saja dari zaman dulu ketika masih dijajah selalu menginginkan satu pembebasan dari penjajahan. Tetapi ketika sudah bebas, mereka tidak ingat lagi siapa yang membebaskan. Mereka kemudian bentrok sendiri di antara itu. Nah, kita bangsa Indonesia yang sudah dibebaskan juga diberi tugas untuk ikut mengisi kebebasan itu dengan hidup lebih baik lagi, bertanggung jawab. Nah, itulah yang bisa kita cerna, pesan-pesan yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, bahwa jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan pada saat kita mendapatkan tantangan dan cobaan meskipun berat. Nah, orang sakit kusta tadi juga menjadi satu peristiwa kasih Allah yang tampak di dalam diri orang sakit kusta. Bahwa kebaikan Allah itu tidak pernah surut. Tetapi kebaikan Allah itu terus-menerus bisa terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami yang sama. Maka saat kita mengalami seperti dialami oleh orang-orang Ibrani, kita dipesankan dalam kitab suci tadi, jangan seperti mereka. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi kalau kita mengalami tantangan, cobaan yang begitu berat, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Kegagalan, jatuh, itu menjadi hal yang biasa dalam hidup. Bahkan setiap orang mengalami. Ada sebuah pepatah yang sering menjadi kekuatan rohani bagi saya. Begini kata-kata indah itu. Kejayaan seseorang adalah bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi berani bangkit setiap kali dia jatuh. Jadi orang yang jaya, orang yang hebat, itu bukan karena tidak pernah jatuh, hidupnya terus menerus dalam
hal yang mulus, tidak pernah ada kegagalan, belum tentu hebat. Tapi orang yang hebat adalah berani bangkit ketika dia jatuh. Dan di antara kita umat Katolik banyak juga yang mengalami yang sama. Ketika dia gagal, ketika dia jatuh, spontan memang kemudian merasa hidupnya tidak berarti. Tetapi tidak semuanya kemudian menjadi hancur ketika dia mengingat Tuhan Yesus yang disalib, yang membawa salib itu sampai Golgota. Semangat itu berkobar lagi dan akhirnya bangkit untuk menyongsong hari yang cerah. Begitu kira-kira. Iya, terima kasih Romo. Romo, kemudian dari bacaan ini Romo, karya cinta kasih ilahi. Apa saja karya cinta kasih ilahi yang pernah kita alami dalam kehidupan kita ini, Romo? Contohnya apa saja? Ya, pasti semua orang juga pernah mengalami, ya. Misalnya saja ada keluarga yang pernah cerita sama saya. Ketika seorang ibu yang punya anak, dan anaknya bukan hanya 1, 2, mungkin hanya lebih dari 5. Ketika sedang senang-senangnya hidup bersama dalam rumah tangga, bersama suami, bersama istri, anak-anak, tiba-tiba suaminya meninggal serangan jantung ketika dia bermain tenis di lapangan. Padahal anaknya yang banyak itu belum ada satupun yang bekerja. Pada saat itu, ibu harus menghidupi anak dan terjadi syok berat dalam keluarga itu. Seolah-olah di depan mata gelap semuanya. Gelap semuanya dan tidak ada harapan lagi. Satu-satunya yang mencari nafkah adalah suaminya. Maka ibu itu bersama anak-anaknya boleh dikatakan hampir putus asa. Kata-katanya kadang-kadang mengerikan kalau mendengar. Lebih baik saya mati, mau bunuh diri, dan lain-lain sebagainya. Pada saat-saat seperti itulah dibutuhkan seorang sahabat. Dan rupa-rupanya persahabatan di dalam lingkungan, dalam gereja, dalam masyarakat itu menjadi penting. Ketika kita semua berada di dalam keterpurukan, tantangan, cobaan, lalu sahabat itulah yang bisa mendampingi dan membesarkan hati. Ya. Akhirnya ibu itu setelah beberapa hari melewati hari-hari yang gelap, dia mendapatkan lagi semangat baru berkat persaudaraan dan nasihat dari teman-temannya. Itu diceritakan oleh seorang ibu ketika saya diundang untuk misa 25 tahun meninggalnya suami. Jadi suaminya itu pesta perak di surga. 25 tahun. Ketika merayakan 25 tahun ulang tahun suaminya di surga, ibu bercerita dan sharing di depan umat. Dia bercerita betapa beratnya ketika dia ditinggalkan oleh suami. Dan sekarang sudah 25 tahun. Sekarang saya bahagia. Karena apa? Melihat anak-anaknya sekarang sudah jadi semua. Dan ibu itu merasa bangga. Meskipun suaminya tidak ada bersama mereka, tapi dia yakin suaminya di surga mendoakan keluarga, dan ibu itu bisa bangkit pelan-pelan dengan tertatih-tatih, dengan semangat yang luar biasa. Setiap hari mereka berdoa bersama dengan keluarga sejak saat dipanggil, suaminya dipanggil. Itulah kekuatan terbesar. Kekuatan doa,
kekuatan yang luar biasa dari surga terjadi di dalam rumah tangga ketika mereka saling berpelukan dalam doa. Doa menjadi kekuatan besar, karena dalam doa itu mereka kadang-kadang merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus yang memanggul salib berat, tapi Yesus tetap setia. Itu salah satu dari sekian banyak cerita. Ada kisah-kisah lain juga yang mungkin bisa menjadi permenungan. Selama saya jadi Romo, itu banyak konsultasi keluarga kadang-kadang ya. Di paroki, beberapa paroki, kadang-kadang masalahnya ringan, kadang-kadang masalahnya sangat berat. Ada yang bisa disembuhkan, ada yang kadang-kadang memang tidak mudah disembuhkan. Saya kadang-kadang hanya bertanya kepada para keluarga suami istri yang sedang goncang, apakah Anda selama menjadi suami istri pernah berdoa bersama? 90% orang yang mengalami masalah relasi, komunikasi dalam keluarga menjadi keras, akhirnya mungkin berada di ambang perpecahan. Mereka mengatakan, kami tidak pernah berdoa bersama. Dari situ kita bisa melihat dua kisah yang berbeda. Yang satu berat juga ya masalahnya, tetapi bisa diselesaikan dalam doa. Mereka yakin, mereka punya iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu akan bisa memindahkan gunung. Dalam arti apa memindahkan gunung? Ibu yang berat sekali tadi, karena imannya dia bisa memindahkan gunung yang berat yang menimpa keluarga itu menjadi cahaya yang indah. Sehingga keluarga menjadi baik lagi, bahagia. Setelah 25 tahun, ibunya sudah tenang-tenang pensiun di rumahnya, tinggal tiap hari menerima kiriman uang dari anaknya. Itu diselesaikan karena iman. Pengharapan membuat segala sesuatu akan berhasil. Kalau orang tidak pernah punya pengharapan, ya tidak pernah berhasil apapun. Maka meskipun kita merasa ada berat, kalau punya pengharapan, segalanya akan bisa diselesaikan. Kasih membuat segala sesuatu menjadi mudah. Ya. Kalau hidup dalam keluarga itu ada kasih, ada cinta, segala-galanya jadi mudah. Ya. Misalnya saja, seorang suami minta dibuatkan kopi. Ma, buatkan kopi, Ma. Karena ada kasih, mamanya membuatkan kopi, ambil air panas, kopi, gula diaduk, ini Pak kopinya. Tapi kalau tidak ada kasih menjadi sulit. Ma, buatkan kopi. Marah dia. Dasar kamu malas. Sudah saya sediakan air, kopi, dan gula, tinggal mengaduk saja. Kok tidak mau, kok malas. Lalu ceritanya bisa panjang. Dasar kamu malas, sebetulnya aku gak mau nikah sama kamu. Macam-macam, padahal hanya soal kecil. Karena gak ada kasih, jadi sulit. Maka iman, harapan, dan kasih itu 3 keutamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. 2 kasus yang berbeda, tapi diselesaikan dengan cara 2 kasus yang berbeda ya tadi ya. Iya. Mungkin kasusnya sama-sama berat, tapi diselesaikan dengan iman, harapan, dan kasih, dan yang lainnya tidak. Itu akan hasilnya berbeda. Maka permohonan seperti tadi orang yang sakit kusta, pertanyaannya, apakah engkau mau engkau dapat mentahirkan aku? Ya. Kalau orang sudah berani bertanya kepada Yesus, apakah engkau mau? Apakah engkau dapat mentahirkan aku? Orang yang berani bertanya, itu pasti ada landasannya. Di balik dari pertanyaan itu dia ada keyakinan, ada kemauan mau sembuh. Kalau engkau mau,
mohon kemurahan-Mu. Akhirnya niat baik itu ditanggapi oleh Yesus. Maka peristiwa penyembuhan itu adalah peristiwa iman. Peristiwa kita yang mengalami berbagai macam cobaan, kalau kita lihat, kita hayati dalam iman, segala sesuatu yang kita rasakan sebagai yang baik, itu adalah peristiwa iman. Maka di dalam teks lain, dalam Injil Markus, kita mendengar kata-kata Yesus, misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang buta yang namanya Bartimeus, gitu kan. Dalam akhir Injil dikatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Yesus menyelamatkan, kemudian diimani oleh orang yang sakit itu, sehingga peristiwa penyembuhan menjadi peristiwa iman. Oleh karena itu, kita diajak dalam kehidupan sehari-hari ini dengan membaca teks-teks kitab suci. Kita diajak untuk melihat peristiwa-peristiwa yang biasa dalam hidup sehari-hari adalah peristiwa iman. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan peristiwa iman, hidup kita akan penuh penyerahan diri. Kita menjadi rendah hati bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Masih banyak contoh yang bisa kita cari dalam kehidupan ini, dan pasti setiap orang pernah mengalami kasih Allah, kasih ilahi yang seringkali tidak terduga dalam hidup ini. Ya. Terima kasih Romo, karya cinta kasih Allah sungguh luar biasa ya Romo dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga kita hayati dalam peristiwa-peristiwa iman yang kita alami itu. Romo, di mana Romo tadi mengatakan tergerak hatinya oleh belas kasih Allah. Apakah contohnya ada Romo orang yang tergerak hatinya oleh belas kasih Allah? Saya kira di dalam Keuskupan Agung Jakarta ini banyak sekali peristiwa terjadi yang kemudian diwujudkan di dalam kegiatan-kegiatan baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Misalnya ketika ada aksi sosial, orang Katolik itu kalau diajak untuk mengadakan aksi sosial semangatnya luar biasa. Kemarin hari Natal yang lalu ya, itu kan hampir semua paroki, semua lingkungan mengadakan aksi sosial. Ada perasaan bela rasa, belas kasih kepada orang-orang kecil. Entah itu di panti asuhan, entah kemarin mengadakan makan bersama siang pada hari Natal, entah dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan. Dan bahkan di dalam gereja sendiri, kan kolekte itu disisihkan, 25% dari semua kolekte itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Itulah karya belas kasih yang luar biasa. Dan sekarang ini di keuskupan banyak sekali kegiatan-kegiatan belas kasih, bela rasa, dan lain-lainnya. Maka saya yakin bahwa semangat bela rasa, belas kasih itu berakar pada iman Kristiani, berakar pada sabda Yesus yang mengajak kita semua juga untuk berbelas kasih kepada sesama. Seperti Paulus mengajarkan kepada kita semua dalam suratnya kepada umat di Kolose bab 3 ayat 12 itu. Kamu yang dipilih oleh Allah, dikuduskan dan dicintai, kenakanlah belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar. 5 keutamaan yang menjadi ajaran Paulus yang intinya adalah ajaran Kristus sendiri. Maka orang Katolik melaksanakan karya belas kasih, tergerak hatinya. Banyak orang yang mau membantu orang sakit, banyak yang membantu untuk orang-orang kecil, mengumpulkan harta, uang untuk membantu orang kecil. Ada paroki yang membuat bedah rumah, gitu. Itu kan semua rahmat belas kasih, dan masih banyak lagi bisa kita lihat.
Iya, Romo. Romo, tahun ini adalah kita berhikmat bangsa bermartabat. Apakah kaitannya antara kita berhikmat bangsa bermartabat dengan bacaan pada hari ini, Romo? Ya, itu adalah tema tahun 2019 ini ya. Kita diajak untuk mengamalkan Pancasila, khususnya sila yang keempat. Kita berhikmat dan bangsa bermartabat. Kita diajak untuk mencari hikmat, sebuah nilai terdalam dari ajaran Kristiani. Maka dari kisah-kisah misalnya tadi Injil Markus, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, di sana ada satu peristiwa relasi antara Allah dan manusia. Dan manusia diajak untuk melihat lebih dalam lagi karya belas kasih Allah kepada orang kecil. Ya. Orang kecil itu tidak disingkirkan. Orang sakit itu tidak dibuang. Orang yang mungkin di mata masyarakat itu kecil, tidak berarti, tapi itu diangkat. Dan pada umumnya di dalam ajaran kitab suci, Yesus selalu bersama-sama dengan orang yang kecil, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersingkir. Itulah misi kehadiran Yesus. Dan kalau kita dalami sampai sedalam-dalamnya, perhatian dari orang yang punya status tinggi. Yesus kan statusnya tinggi, Allah sendiri, tetapi menjadi manusia dan bersama dengan orang kecil, itu adalah hikmat Allah sendiri. Maka menjadi pesan bagi kita di tahun ini, marilah kita berhikmat. Artinya apa? Kita yang mempunyai kebesaran-kebesaran dalam hal-hal tertentu, marilah kita bersama membawa misi Allah ini kepada orang-orang yang kecil yang seringkali tidak terperhatikan. Kerendahan hati adalah nilai terdalam dari kasih. Iya, Romo. Romo, adakah Romo pesan-pesan sedikit kepada para sahabat Oase Rohani Katolik, Romo, agar menjadi bekal bagi mereka sepanjang hari ini? Di saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pasti setiap orang setiap hari ingin meningkatkan kualitas hidup Kristiani. Ya. Kalau Yesus sekarang ini memberikan perhatian kepada orang sakit kusta, orang yang tersingkir, biasanya perbuatan baik itu sungguh akan berguna bagi orang yang memberikan perbuatan baik. Bukan hanya orang yang menerima perbuatan baik, tetapi memberi itu biasanya lebih berbahagia daripada menerima. Maka seperti Yesus yang hari ini memberikan berkat kepada orang-orang yang menderita, khususnya orang sakit kusta, marilah kita juga hari ini sedikit mengungkapkan cinta kasih kita kepada orang-orang yang menderita, yang kecil, mungkin perbuatannya tidak besar. Tapi perbuatan besar adalah perbuatan kecil dengan cinta kasih yang dalam. Maka ada orang yang mengatakan begini, orang besar adalah orang yang memberikan perhatian kepada orang kecil dengan sepenuh hati. Maka kalau kita memberikan perhatian dan kasih dengan sepenuh hati, kita sungguh disebut orang besar. Memperlakukan yang kecil dengan kebesaran kasih Tuhan. Terima kasih, Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita pada hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Baiklah kita tutup jumpa kita dengan doa dan berkat Tuhan melalui Romo Gunawan.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang sakit kusta, orang-orang yang lemah dan berdosa. Uluran kasih yang telah Kau perlihatkan kepada orang sakit kusta membesarkan hati kami juga, karena kami orang yang lemah dan berdosa, yang mengulurkan tangan kepadamu. Kami yakin Tuhan juga pasti akan memberikan berkat, memberikan kesembuhan, memberikan semangat rohani dan sukacita di dalam seluruh hidup kami. Maka hadirlah dan tuntunlah kami ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, agar kami pun dapat mewujudkan cinta kasih yang Kau berikan kepada kami, cinta kasih kepada sesama kami, sebagai ungkapan iman dan wujud dari iman kami. Kami persembahkan ya Tuhan, seluruh karya, pelayanan, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Semoga Tuhan berkenan menyelesaikannya dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu,
yang berharga di